Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namatuhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada sore hari ini kita muhasabah apa yang telah kita laksanakan selama ini, lebih-lebih di bulan Ramadan. Perlulah kita ketahui di bulan Ramadan banyak hal yang harus kita jauhi. Jangan sampai perilaku kita, tingkah laku kita, ucapan kita mengurangi nilai puasa kita. Seperti sahabat dulu, ada si fulanah yang puasanya rutin, sholatnya rutin, waktu ibadahnya dilaksanakan. Tetapi pada suatu waktu ada sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tindakan si fulanah yang mana sholatnya bagus, 5 waktu dilaksanakan, puasa sunnah dilaksanakan, tetapi kalau berbicara menyakitkan orang lain?" Maka Rasulullah jawabnya pendek, "Finnar," dia adalah masuk neraka. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, kita supaya bisa menghindari sejauh-jauhnya. Kita tahu bahwa Rasulullah pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Mangkana barang siapa yu'minu, beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhiri dan pada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka jika berbicara, bicara yang baik. Pada hadis lain, jika tidak bisa bicara yang baik, diam adalah emas. Oleh sebab itu, marilah kita muhasabah, kita introspeksi diri selama ini yang kita lakukan. Apakah menambah amal kebaikan puasa kita? Apa malah menghilangkan nilai puasa kita? Marilah kita introspeksi diri. Bagaimana apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita lakukan? Ketahuilah bahwa Allah selalu melihat kita. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita dijaga oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid, yang mana mereka mencatat apa yang menjadi ucapan dan perilaku kita tentang kebaikan. Demikian juga apa ucapan dan perilaku tentang kejelekan. Semuanya akan dicatat oleh malaikat dan semuanya akan diberitahukan kepada kita semua. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, marilah kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi diri terkait dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita tahu bahwa puasa diawali dengan makan sahur di malam hari, kemudian pagi hari, siang hari sampai sore hari, kita supaya menahan makan, minum, bicara yang tidak bermanfaat, membiarkan waktu berjalan begitu saja tanpa memberikan manfaat pada diri kita, tanpa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita mensyukuri nikmat ini, bahwa kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan bebas. Pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada sore hari ini kita bisa menintrospeksi diri, kita bisa muhasabah hal-hal yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam puasa yang akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh, akan mendidik diri kita, akan mensucikan diri kita. Dengan demikian akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, seperti yang diungkap
dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat tersebut bahwa kita melaksanakan puasa ini tidak lain dan tidak bukan agar la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini marilah kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bisa introspeksi diri, mana-mana yang perlu diperbaiki, mana-mana yang perlu dikembangkan. Dalam puasa yang dilaksanakan dalam 1 bulan penuh, insya Allah akan dapat memperbaiki diri kita. Karena dalam keseharian kita melaksanakan puasa, insya Allah kita supaya bisa berdisiplin diri, bisa bersabar diri menghadapi segala situasi. Dengan demikian kita akan terbiasa, dididik oleh Allah. Gambarannya kita dimasukkan dalam kawah Candra Trimukra. Dengan demikian kita bisa menjadi bersih, kita akan mengalami perubahan. Kalau kita gambarkan dalam suatu hewan yang mengalami metamorfosa, di mana hewan bertelur kemudian menetas menjadi ulat, dan ulat tersebut berbulu dan merusak dedaunan. Dengan demikian maka ulat tersebut akan dibenci oleh para petani karena merusak para tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh para petani tersebut. Kemudian selain itu, ulat tersebut menjadikan rusaknya tanaman, hancurlah tanaman itu, sehingga ulat itu tidak disukai oleh para petani. Dan perlulah diketahui bahwa ulat itu juga berbulu, kemudian menjadikan gatal pada tubuh, sehingga orang tidak menyukai sifat-sifat pada ulat tersebut. Akan tetapi ketika ulat tersebut menjadi kepompong, dia tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang telah ditentukan. Bagikan kita berpuasa ini, hewan-hewan pun juga melaksanakan puasa dalam rangka mendidik dirinya. Dan pada suatu saat, hewan tersebut berkembang akhirnya menjadi kupu-kupu. Yang mana kupu-kupu indah warnanya, kupu-kupu makanannya juga pilihan, madu, tidak sembarang makanan dimakan. Oleh sebab itu kupu-kupu yang indah warnanya, merah, kuning, biru, hijau, bahkan ada yang coklat, maka kupu-kupu disukai anak-anak. Kupu-kupu makan madu, sekaligus dia membantu penyerbukan. Dengan demikian disukai oleh para petani, karena kupu-kupu juga membantu perkembangbiakan tanaman. Dengan demikian, apa yang bisa kita dapatkan dari kejadian ini? Bahwa hewan sebelum berpuasa, sebelum menjadi kepompong dan sesudah menjadi kepompong dan keluar menjadi kupu-kupu, akan ada perubahan. Yang dulunya ulat dibenci orang, yang dulunya ulat menjadikan rusaknya tanaman-tanaman, akhirnya setelah menjadi kepompong dan berkembang menjadi kupu-kupu, dia dibutuhkan oleh para petani, dia disukai oleh para petani, dia membantu penyerbukan, dia diambil madunya, sehingga dengan demikian ada perubahan perilaku sebelum melaksanakan puasa dan sesudah melaksanakan puasa. Sebelum menjadi kepompong yang dia menahan makan dan minum, dan sesudah dia berkembang keluar dari kepompong itu. Sehingga dengan demikian marilah kita pandai-pandai bisa mengintrospeksi diri. Berapa hari puasa bisa kita lakukan? Berapa hari puasa mendidik diri kita? Sehingga dengan demikian insya Allah maka ucapan-ucapan kita, perilaku kita, bagaimana mengalami perubahan dari yang dulu buruk sekarang menjadi yang baik, yang dulu baik maka sekarang menjadi yang lebih baik. Oleh sebab itu pada sore hari ini bahagia akan tiba
Saya sampaikan kepada pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita semua bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa menyelesaikan ibadah kita sampai akhir bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kalau kita pandai-pandai mencari atau mengoreksi diri sendiri, jangan sampai kita mengoreksi kekurangan orang lain. Marilah kita sibuk mengoreksi diri sendiri dalam rangka memperbaiki diri. Marilah kita berintrospeksi, kita bisa muhasabah, sehingga dengan demikian insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan akan memberikan manfaat diri kita, dapat meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga dengan demikian gambaran yang saya utarakan tadi, bahwa kita berpuasa 1 bulan penuh, kita gambarkan seiring dengan persamaan hewan-hewan tadi melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum, dalam kondisi membungkus diri dalam kepompong. Ternyata ada dampaknya sebelum dia berpuasa dan sesudah dia berpuasa. Sebelum dia menjadi kepompong dan setelah dia keluar dari kepompong, maka hal-hal yang dulunya tidak baik berubah menjadi yang lebih baik. Hal-hal yang dulunya tidak disukai orang, kemudian dia menjadi disukai orang. Yang dulu kita mungkin berbicara menyakitkan orang, sekarang kita berubah menjadi pembicaraan yang bisa memberikan solusi. Bicara kita bisa menyebabkan mendinginkan situasi, bisa membantu kesulitan orang lain. Dengan demikian insya Allah apa yang kita lakukan lebih-lebih di bulan Ramadan ini akan memberikan manfaat pada diri kita. Pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, marilah pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, kita bisa meningkatkan introspeksi diri, muhasabah terkait apa yang telah kita lakukan selama ini, sehingga dengan demikian untuk bulan-bulan puasa, untuk hari-hari puasa kita bisa menyelesaikan sampai penuh 30 hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.